Bayangkan Anda bekerja di dalam satu ruangan yang sama, duduk di kubikel yang bersebelahan, menghadapi tumpukan beban kerja yang sama beratnya, bahkan terkadang Anda memikul porsi yang jauh lebih besar, karena rekan di sebelah Anda gagap teknologi. Namun, ketika tanggal 1 tiba, slip gaji dan tunjangan yang masuk ke rekening Anda berbeda drastis. Lebih jauh lagi, saat upacara bendera dimulai, negara secara sadar memaksa Anda mengenakan atribut atau warna seragam yang berbeda, seolah-olah ingin memberitahu seluruh dunia, orang ini tidak setara dengan orang di sebelahnya. Selamat datang di era kastanisasi birokrasi modern Indonesia. Di media sosial kita hari ini, ruang-ruang publik dipenuhi oleh ratapan, kecemburuan, dan kemarahan tanpa suara dari ratusan ribu aparatur sipil negara yang terjebak dalam label hukum bernama P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka digadang-gadang sebagai agen perubahan birokrasi kelas dunia. Namun, di lapangan, mereka diperlakukan laksana warga kelas 2, buruh kontrak berkerah putih yang dipaksa tunduk pada bayang-bayang PNS murni. Badan Legislasi DPR membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN baru-baru ini. Dalam pembahasan itu dibahas kembali tentang penegasan pengangkatan pegawai negeri sipil. Ketika Undang-Undang ASN pertama kali dirumuskan, janji yang ditebarkan adalah meritokrasi, sebuah sistem di mana kompetensi mengalahkan segalanya. Namun, mengapa setelah regulasi dirombak berkali-kali, kita justru menciptakan struktur kasta baru yang memecah belah soliditas pelayan publik kita? Apakah pembagian tajam antara PNS dan P3K ini adalah sebuah kegagalan regulasi yang cacat sejak lahir, atau ia hanyalah manifestasi dari penyakit lama yang belum sembuh? Budaya feodal yang telanjur mendarah daging di kepala para pejabat birokrasi kita? Mari kita bedah anatomi diskriminasi struktural ini. Untuk bersikap objektif, kita harus memahami mengapa skema PPPK ini dilahirkan. Kita perlu kembali ke cetak biru reformasi birokrasi. Secara teoritis, pemerintah menciptakan pemisahan ini bukan untuk mendiskriminasi. Motif utamanya, di atas kertas, sangat rasional, efisiensi anggaran dan fleksibilitas organisasi. Selama puluhan tahun, kas negara kita megap-megap menanggung beban belanja pegawai, terutama dana pensiun PNS yang polanya adalah pay as you go, di mana APBN terus tersedot untuk membayar pensiunan yang jumlahnya jutaan orang. Di saat yang sama, birokrasi kita terkenal lambat karena diisi oleh pegawai yang merasa aman seumur hidup setelah memakai seragam coklat. Setelah lulus tes sekali, kinerja nomor 2, yang penting tidak melakukan kriminal, maka gaji dan pensiun aman sampai mati. Maka diperkenalkanlah PPPK. Idenya meniru sistem civil service di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Singapura. PPPK dirancang untuk merekrut para profesional siap pakai, dokter spesialis, guru berpengalaman atau ahli IT, tanpa perlu melewati jalur birokrasi PNS yang berbelit dari bawah. Mereka dikontrak secara profesional, digaji sesuai standar keahlian, dan dievaluasi berbasis kinerja. Kebutuhan tenaga ahli terpenuhi, anggaran pensiun negara terselamatkan. Sebuah simbiosis yang sempurna di atas meja seminar para akademisi. Namun, ekspektasi mulia itu hancur berantakan ketika menabrak tembok realitas Indonesia. Di lapangan, PPPK bukan diisi oleh para profesional eksternal kelas kakap yang diumpan gaji besar. Sebaliknya, PPPK justru diubah menjadi keranjang sampah darurat untuk menampung jutaan tenaga honorer yang telanjur menumpuk akibat salah kelola rekrutmen politik di tingkat daerah selama belasan tahun. Negara terjebak dalam dilema, ingin menghapus honorer, tapi takut tingkat pengangguran melonjak dan elektabilitas jatuh. Akhirnya, jutaan orang dimasukkan ke dalam wadah PPPK dengan status menggantung tanpa persiapan sistem kerja yang matang. Ekspektasinya adalah efisiensi profesional. Realitasnya adalah kompromi politik yang setengah hati. Mari kita bedah secara kritis dari sudut pandang hukum. Mengapa status P3K memicu kecemasan eksistensial yang begitu hebat? Karena regulasi kita menderita cacat bawaan berupa ketidakpastian masa depan dan pembatasan karier. Meskipun dalam Undang-Undang ASN yang terbaru, pemerintah berulang kali menggaungkan diksi kesetaraan hak, aturan turunannya tetap memelihara garis demarkasi yang tebal. Lihat saja klausul tentang masa kontrak. P3K diikat oleh perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun yang memang bisa diperpanjang. Namun, kalimat bisa diperpanjang ini di bawah hukum administrasi adalah sebuah frasa yang sangat rapuh. Ia menempatkan posisi tawar pegawai berada di bawah belas kasihan penilaian subjektif, atasan, atau ketersediaan anggaran daerah. Secara sosiologi hukum, regulasi ini adalah bentuk legalisasi hubungan kerja yang asimetris. P3K dituntut memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama persis dengan PNS. Mereka bisa dipecat karena melanggar kode etik, mereka bisa dimutasi, dan mereka dikenai sanksi yang sama. Namun ketika berbicara tentang hak karier, regulasi mengunci mereka.
Seorang P3K hampir mustahil menduduki jabatan struktural strategis seperti kepala dinas atau sekretaris daerah, tidak peduli seberapa jenius dan tinggi tingkat pendidikannya. Jalur vertikal ditutup, mereka dipaksa berjalan di jalur horizontal yang monoton. Lebih ironis lagi jika kita melihat disparitas tunjangan kinerja daerah atau TPP. Di banyak pemerintah daerah, karena keterbatasan APBD, tunjangan untuk P3K dipotong hingga setengah atau bahkan sepertiga dari tunjangan yang diterima oleh PNS dengan golongan setara. Regulasi pusat memberikan otonomi pada daerah untuk mengatur kapasitas fiskal ini, yang pada akhirnya membiarkan ketimpangan finansial terjadi di bawah satu atap kantor yang sama. Ini bukan lagi efisiensi anggaran. Ini adalah eksploitasi tenaga kerja berkerah putih yang dilegalkan oleh stempel negara. Namun jika kita hanya menyalahkan regulasi, kita kehilangan setengah kebenaran lainnya. Undang-undang bisa direvisi dalam satu malam di Senayan, tetapi isi kepala sebuah bangsa membutuhkan waktu beberapa generasi untuk berubah. Akar masalah terdalam dari kastanisasi ini adalah penyakit lama kita, budaya feodal dan penyembahan status. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang haus akan status simbolis. Kita adalah keturunan dari struktur sosial yang mengagungkan konsep gusti dan abdi, priayi dan rakyat jelata. Di era modern, konsep priayi itu bertransformasi menjadi seragam haki PNS. Menjadi PNS murni di Indonesia bukan sekadar profesi mencari nafkah. Ia adalah sebuah pencapaian status sosial tertinggi di tingkat keluarga dan lingkungan. Ia adalah jaminan lulus seleksi mertua, tiket emas di panggung arisan, dan lambang kemapanan absolut yang tak bisa diganggu-gugat. Ketika skema P3K masuk membawa narasi kontrak kerja berbasis kinerja, budaya feodal kita menolaknya secara antibodi. Status kontrak dalam psikologi masyarakat kita selalu diasosiasikan dengan posisi yang rendah, tidak aman, dan setara dengan buruh pabrik atau pekerja lepas. Maka di dalam ekosistem birokrasi, PNS murni secara sadar atau tidak, mulai memandang P3K sebagai pegawai kasta rendah yang masuk melalui pintu belakang. Inilah mengapa muncul kebijakan-kebijakan aneh di tingkat daerah, seperti membedakan warna baju dinas, membedakan model sepatu, hingga membedakan warna papan nama. Ini adalah upaya kultural dari kaum priayi birokrasi untuk mempertahankan batas kasta mereka. Mereka takut jika atributnya disamakan, maka kesucian status PNS murni mereka akan luntur. Kita terjebak dalam mentalitas di mana seragam dan simbol pembungkus jauh lebih disembah daripada isi kepala dan hasil kerja nyata yang dihasilkan untuk rakyat. Fenomena kastanisasi ASN ini membawa kita pada satu refleksi akhir yang mendalam, sekaligus menampar wajah sistem pemerintahan kita. Pembagian kelas antara PNS dan P3K adalah cerminan dari sebuah bangsa yang gagap menghadapi modernitas. Kita ingin memiliki birokrasi kelas dunia yang efisien dan profesional, namun di saat yang sama, kita enggan melepaskan kenyamanan mentalitas feodal kuno kita. Menyetarakan ASN bukan sekadar urusan administratif untuk merevisi pasal-pasal di dalam undang-undang atau menambahkan jaminan pensiun di atas kertas. Solusi sejatinya adalah melakukan revolusi mental untuk merombak isi kepala para pembuat kebijakan dan pelaku birokrasi kita dari tingkat pusat hingga kecamatan. Kita harus berani menghancurkan tembok berhala kasta tersebut. Negara harus mulai belajar menghargai manusia berdasarkan apa yang mereka berikan untuk pelayanan publik, bukan berdasarkan jenis SK, apa yang mereka tanda tangani saat pertama kali masuk kerja. Jika ketimpangan ini terus dipelihara, jangan pernah bermimpi Indonesia emas akan tercapai, karena motor penggerak pemerintahan kita hari ini sedang mengalami patah arang akibat diskriminasi internal yang mereka ciptakan sendiri. Tuliskan pandangan kritis dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Apakah di instansi Anda kastanisasi seragam ini masih terjadi secara nyata? Jangan lupa untuk membaca basis data lengkap isu ini di kolom deskripsi video. Saya Igum Kreatif, teruslah membaca data, tetaplah berani berpikir kritis, dan jangan biarkan akal sehat kita dijajah oleh simbol-simbol palsu kekuasaan. Sampai jumpa di esai investigasi berikutnya.